Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala. Kisah yang berjudul Di Perbatasan Maut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan bercanda kamu, Haryo tidak mungkin melakukan itu semua, kata Budi Suti saat aku menceritakan benda yang diletakkan Haryo di bawah pot. Kalau Bude tidak percaya, kita lihat sekarang mumpung mereka berdua sedang pergi. Bude Suti mengiyakan. Segera kami berjalan ke arah bangunan belakang. Sesampainya di sana, aku langsung menarik pot besar di ujung bangunan. Lihat ini Bude, kataku sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik itu. Astagfirullah, apa ini Dok? Kata Budi Suti kaget. Ia pasti tidak menyangka kalau Haryo bisa berbuat seperti ini. Sekar tidak tahu, tapi di dalam situ ada foto keluarga Ambar dan beberapa helai rambut. Astagfirullah. Ayo kita tanya sama bocah itu, ucap Bude mengelus dadanya sudah mau beranjak. Jangan, Bude tahu kan sifat bocah itu. Aku takut nanti mereka bisa saling bunuh. Aku yakin Surya tidak akan pernah mentolerir kelakuan Haryo. Sedang aku sendiri teringat dengan pesan terakhir Pade untuk menjaga mereka berdua. Terus gimana? Bude takut. Semakin lama kita membiarkan, semakin memperburuk keadaan, kata Bude panik. Kita cari ustadz atau kiai atau orang pintar. Siapa tahu Haryo sedang kesurupan seperti Bude. Aduh, gimana ini Sekar? Bude takut. Beneran Bude sering melakukan hal yang kamu bilang tadi? Tanya Bude. Aku mengangguk. Bude ada kenalan ustadz atau teman Pak D mungkin yang tahu hal-hal seperti ini? Coba nanti Bude cari ya Dok. Kamu jangan gegabah, terus pantau Haryo, jangan sampai dia berbuat lebih. Aku hampir mendengus, yang bisa aku samarkan menjadi batu kecil. Teringat tadi yang panik adalah dirinya sendiri. Baik Bude. Belum sempat aku lanjutkan pembicaraan, terdengar suara motor dari luar kamar. Kami berdua menengok bersamaan. Sudah, ayo, itu suamimu pulang. Bergegas kami menarik lagi pot bunga di tempatnya semula, lalu segera masuk ke dalam rumah. Kulihat Surya tampak letih dan pucat, sedang Haryo tidak kulihat batang hidungnya. Kamu kenapa Mas? Ucapku panik segera menghampirinya. Belum sempat aku mencapainya, tiba-tiba saja Surya ambruk dan muntah hebat. Ia terus memegangi dadanya, seperti menahan rasa sakit. Bude, tolong. Astagfirullah, Sekar, kenapa ini? Aku menggeleng mencoba untuk memapa Surya, tapi belum sempat ia berdiri, ia kembali muntah dengan hebat. Lalu ia terpuruk lemas, nafasnya tersegal-segal. Sekar, taruh di sofa dulu, kata Bude sembari membantuku mengangkat tubuh besar Surya. Sekuat tenaga kami mencoba mengangkat Surya, ia begitu lemah, sampai menggerakkan kaki pun tidak sanggup. Bude, cari bantuan, ucap Bude sambil berlari keluar rumah. Mas, kamu kenapa? Surya mengerang, kemudian tubuhnya melemas. Mas Surya, teriakku panik. Segera aku periksa nadi dan napasnya. Dek, haus, panas, ucap Surya lirih. Aku yang panik segera beranjak mengambil air di dapur. Saat itu juga aku mendengar suara si kembar menangis kuat dari dalam kamar. Astagfirullah, jangan sekarang nak, ucapku dengan nada minta maaf. Aku mengabaikan sejenak tangisan mereka dan bergegas kembali ke ruang tengah. Namun saat sudah sampai di ambang pintu, kulihat Nek Wijil sudah berdiri di samping Surya dengan kepala menunduk. Aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak mungkin meninggalkan suamiku saat ini. Mengumpulkan keberanian, aku segera berjalan ke arah mereka. Mas, diminum dulu, ucapku sambil menaikkan kepalanya. Aku menahan rasa takut karena sosok Nek Wijil masih berdiri tepat di sisi kami. Didoakan dulu Nduk, terdengar suara menggema di telingaku.
Aku tidak berani menoleh, sedari tadi hanya bisa bersikir di dalam hati. Namun, tetap aku ikuti sarannya. Aku membacakan doa surat-surat pendek serta aku tiupkan ke dalam gelas. Lalu aku bantu Surya untuk kembali minum. "Panas," terang Surya. "Apanya yang panas, Mas?" "Airnya panas, Dek. Ambilkan air es," terangnya sambil memegangi lehernya. Aku hendak beranjak, tidak bisa berpikir normal. Di satu sisi keadaan Surya seperti itu, di sisi lain si kembar terus menangis dengan kencang. "Teruskan, jangan berhenti," ucap suara Nek Wijil. Aku menggeleng, lalu kembali duduk. Aku berikan air itu kepada Mas Surya. Hatiku terus berzikir meminta pertolongan pada Tuhan. "Dek, panas," bentak Surya keras. Ia mengerang dan terus memegangi tenggorokannya. "Ini air dingin, minum dulu," ucapku terus mencoba memberikan minum. Aku benar-benar merasa seperti dituntun oleh sosok Nek Wijil untuk tidak berhenti memberikan minum kepada suamiku. Hingga pada tegukan ketiga, tubuh Surya menegang dan kembali muntah hebat. Aku berteriak memanggil nama Mas Surya. Bersamaan terdengarnya suara langkah kaki tergopok-gopok. "Astagfirullah, kenapa ini? Ayo kita ke dokter," ucap Pak Le Winanto saat melihat kondisi Surya. Sementara Bude Suti yang mendengar tangisan si kembar langsung pergi ke kamar. Aku hanya bisa diam, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Aku merasa ada yang janggal dengan Surya. Segera setelah itu kami membawa Surya pergi ke rumah sakit. Dengan kondisi yang begitu lemah, ia langsung dirawat di ICU. "Sekar, istirahat dulu, biar Pak Le yang menjaga Surya." Aku menggeleng. Sudah beberapa jam aku hanya diam menatap ke arah pintu ruangan di depanku. Batinku terus bersikir meminta kesembuhan untuk suamiku. "Haryo sudah diberikan kabar?" tanya Pak Le Winanto. Mendengar nama Haryo, hati aku seketika menjadi panas. Ada amarah yang muncul, ingin sekali aku memukuli kepala bocah itu. "Sekar tidak tahu." "Duh, pulang dulu sebentar, kasihan anak-anakku nanti. Biar Pak Le yang menjaga Surya, nanti kamu kesini." Aku yang mendengar itu justru menangis sesegukan. Aku benar-benar merasa bersalah dengan anak-anakku. "Ya sudah, Sekar pulang dulu, tapi nanti kabarin ya Pak Le." Pak Le mengangguk. "Lah, itu si Haryo." Aku menoleh cepat ke belakang. Dari jauh aku perhatikan sosok Haryo sedang berjalan ke arah kami dengan Ambar. Langkahnya terlihat cepat dengan raut wajah panik. "Mbak," ucap Haryo, namun belum sempat ia bertanya lebih, tanganku sudah meluncur dengan cepat ke arah pipinya. "Plak, Sekar, Sekar," kata Pak Le. Sedang Haryo yang kaget langsung mundur dan mengelus pipinya. Wajahnya memerah, menahan amarah. "Kamu kenapa, Mbak? Apa salahku?" "Pergi," ucapku geram. Haryo terlihat kebingungan. Ia menatap ke arah Pak Le Winanto dan Ambar yang sedang memegangiku dengan kuat, mencari jawaban atas perbuatanku. "Mbak, sudah tenang dulu," kata Ambar. Ia juga memberikan gestur kepada Haryo untuk pergi terlebih dahulu. "Jangan kamu dekati laki-laki brengsek itu," kataku kepada Ambar dengan gigi terkatup. Ambar tidak menjawab. Raut wajahnya pun terlihat bingung. Lantas ia memintaku untuk duduk. Sedang Pak Le Winanto mengejar Haryo yang sudah berjalan menjauh. Aku memutuskan untuk tidak jadi pulang. Aku sudah menghubungi Bude Suti untuk menjaga si kembar. Dia pun mengiyakan dan tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. "Mbak, minum dulu," kata Ambar sambil menyodorkanku teh hangat di cup plastik. Melihatku terdiam, ia menghela nafas. "Mbak, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ambar kemudian. "Tidak tahu, Mbar. Tadi setelah Mas Surya pergi dengan Haryo, tiba-tiba saja dia langsung drop." "Pergi dengan Mas Haryo?" "Tadi Mas Surya bilang mau pergi dengan Haryo ke kota sebelah." "Enggak, Mbak. Tadi sebelum mereka pergi, aku bertemu di depan rumah. Lalu aku meminta Haryo untuk ke rumah karena Bapak mau ketemu. Dan setelah itu, Mas Surya pergi sendirian kok." Aku menoleh. "Kamu tadi pergi sama Haryo?" tanyaku memastikan. Ambar mengangguk. Ia paham kalau aku masih menuduh Haryo telah berbuat sesuatu yang tidak baik pada Surya. Makanya aku bingung, kenapa tadi Mbak Sekar langsung menampar Haryo seperti itu. Aku saksinya kalau dia tidak pergi dengan Mas Surya. Aku kembali menundukkan kepala. Pikiranku benar-benar kacau. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau Haryo tadi tidak pergi dengan Surya, lantas kemana dan dengan siapa suamiku pergi?
Keluarga Pak Surya. Terdengar suara dari arah pintu ruang ICU. Aku yang mendengar itu langsung mendongak dan bergegas menghampiri suster itu. Gimana keadaan suami saya, Sus? Kondisinya baik-baik saja. Nanti dia sudah bisa kami pindah ke Bangsal. Silakan ibu urus administrasinya, kata suster muda itu sambil memintaku untuk mengikutinya. Aku mengerang lega, bersyukur tidak terjadi sesuatu dengan suamiku. Ambar yang ada di sebelahku juga mengucap hamdalah. Sehari setelah dipindahkan ke Bangsal, kondisi Mas Surya kian membaik. Kata dokter, tidak terdeteksi penyakit serius, hanya faktor kelelahan. Jangan terlalu banyak mikirin kerjaan, fokus dengan kesembuhanmu dulu, ucapku dari arah pintu. Heran sekali dengan suamiku ini, sakit pun masih saja memikirkan pekerjaan. Kalau tidak aku ancam dengan memborgol tangannya, pasti dia sudah kabur sedari kemarin. Aku sudah sehat, kemarin cuma apes saja. Apes gundulmu, Mas? Kalau kehilangan uang baru apes. Lah ini kamu kehilangan nyawa, itu namanya bercanda. Loh, tidak percaya tak? Biar aku buktikan. Lepas pakaianmu sekarang. Ayo lepas, kata Surya tegas, matanya menyipit. Aku tersenyum nakal. Kubusungkan dada dan berjalan ke arahnya dengan meliuk-liuk pinggul. Mau sekarang? Bisiku manja tepat di telinganya. Jakun suamiku bergerak naik turun. Tubuhnya bergetar, rambut halusnya berdiri seketika. Jangan siksa aku, Dek, erangnya sambil mengacak-ngacak rambut dengan tangan yang bebas selang infus. Sembuh dulu, baru nanti kita lakukan sepuasnya, kataku terkikik geli. Surya memonyongkan bibir, pura-pura merajuk. Wajah polosnya sungguh mengemaskan, membuatku ingin terus menggodanya. Lantas aku majukan kepala, hendak mengecup bibirnya yang masih terlihat pucat. Namun saat tinggal beberapa inci, bibir kami bertemu. Klak. Pintu ruang inap terbuka. Ambar mengerjap canggung ketika melihatku dengan posisi yang begitu sensual. Duhai, Pak Sutri ini sakit pun masih bisa bermesraan, seperti sepasang belut listrik. Jadi pengen deh, ujar Ambar mencemooh. Pengen dikecup, kataku menimpali. Pengen ambil selang infus, terus aku colokan ke hidung kalian. Tahu tempat dong, kesurupan dokter ngesot baru tahu rasa, protes Ambar. Suster, seruku dan Surya bersamaan. Ya udah sih, kalau mau suster juga bebas. Perkara profesi kok dibawa dalam urusan rumah tangga. Mana segala dibentak-bentak lagi, kata Ambar sembari menutup pintu. Sebelum kamu masuk ke sini, cuma ada kami dan malaikat. Iya toh, Mas? Ujarku tidak mau kalah. Bukan setan ya? Tanya Ambar polos. Makanya buruan nikah, celetuk Mas Surya. Raut wajah Ambar seketika berubah, membuatku menyadari ada hal sensitif di sana. Aku bisa jadi malaikat pencabut nyawa kalau kalian mau, tugas Ambar. Surya sudah hampir membuka mulut untuk membalas, namun aku cegah dengan mencubit perutnya. Aku tahu seorang wanita bisa menjadi sumber malapetaka untuk urusan seperti ini. Aduh, kenapa dicubit, Dek? Panggilin dokter, tolong, kata Mas Surya dramatis. Alah, sini duduk, Bar. Tugasku gemas sambil meminta Ambar untuk duduk di sebelahku. Arya kemana? Dia tidak tahu kalau aku sedang sakit, tanya Surya kepada Ambar. Aku memberi tatapan peringatan kepada Ambar, jangan sampai dia kelepasan bicara perihal kejadian kemarin. Aku tidak mau Surya memikirkan hal yang tidak-tidak saat ini. Mungkin nanti, Mas, katanya lagi banyak kerjaan, jawabnya yang membuatku spontan menepuk jidat. Ada banyak alasan yang lebih masuk akal, kenapa harus memilih pekerjaan? Panjang urusannya kalau seperti ini. Surya mengangguk-angguk serius. Bak orang yang sedang menyetujui keputusan sidang pengadilan. Bagus, pesanan lagi banyak, jangan sampai kacau. Harus ada yang menghandle. Kalian tahu kan, kalau orderan lagi banyak. Nanti bisa bicara sebentar, Mbak, kata Ambar berbisik. Tidak menghiraukan Surya yang masih saja bercerita soal pekerjaannya. Ada apa? Ambar menggelengkan kepalanya, memberikan gestur mengangkat dagunya ke arah Surya. Bisik-bisik apa? Ngomongin aku ya? Tanya Surya penasaran, menatap ke arah kami dengan mata menyipit. Enggak, Mas, tadi ada dokter cakep. Sayang hidungnya miring, telinganya budek, tapi gampang kaget, jawab Ambar sekenanya. Apanya yang miring? Tanya Surya langsung memegangi hidung. Aku terkekeh, gemes sekali dengan sikap suamiku ini. Ingin sekali aku gigit hidungnya yang mancung itu.
Gemesin banget sih, kataku membuat Ambar jengah dengan tingkah kami. Ada apa Mbar? Tanyaku saat kami sudah di luar ruangan. Haryo mbak, dia dari kemarin mengurung dirinya di kamar. Bahkan makanan yang aku berikan pun tidak disentuhnya. Bude juga tidak bisa membujuknya. Aku tahu arah pembicaraan ini. Tentunya Ambar ingin meminta bantuanku untuk membujuk manusia gendeng itu. Kulipat lengan di atas dada, memandang Ambar dengan ekspresi mengejek. Oh, ya bagus. Biar saja dia mati kelaparan. Toh hidupnya tidak berguna, timbalku sarkas. Mbak, ucap Ambar meranjuk. Aku menyeringai. Aku sudah bilang dari dulu, jangan pernah memanjakannya. Bocah itu selalu membuat masalah. Kutanya sekali lagi, kamu yakin mau jadi istrinya? Ambar gusar. Air mukanya berubah memerah, seolah menahan gejolak emosi yang begitu kuat. Tetapi aku tidak peduli, mau dia marah atau tidak. Toh realitanya memang Haryo tukang bikin onar. Belum lagi perkara benda yang ia tanam di dekat bangunan belakang. Tidak tahu saja si Ambar ini, bagaimana perangai calon suaminya itu. Terus gimana mbak? Kalau soal pernikahan aku tetap mau melanjutkan. Ada banyak alasan. Jelas Ambar. Karena apa? Cinta. Ambar mengangguk. Membuatku menggelengkan kepala sambil mengelus perut berulang kali. Amit-amit. Aku tidak habis pikir, gadis ini memang bebal atau ia sedang dipelet oleh Haryo, sampai tidak bisa membedakan manusia berakal dan tidak. Mbak, tolong sekali ini saja. Pintanya memberikan kedipan mata mengibah. Aku hela nafas panjang. Ya sudah, nanti kurus bocah itu. Sekarang biarkan dulu, kalau dia lapar juga makan sendiri. Kataku membalikan badan hendak masuk ke ruang inap. Tapi kalau dia sakit gimana mbak? Jangan khawatir, brankar sebelah suamiku masih kosong. Jawabku sambil mendorong pelan pintu ruang rawat. Mas, ucapku terhenti di tengah jalan. Hampir saja aku membanting daun pintu kembali tatkala melihat sesuatu yang membuatku risau akhir-akhir ini. Astagfirullah, masih siang mbak, jangan ganggu dulu. Lagi pula kesini naik apa coba? Batinku sambil menutup pintu kamar perlahan. Kenapa mbak? Tanya Ambar kebingungan dengan tingkahku. Gak apa-apa, sudah sana belikan minum. Dasar aneh, kata Ambar berlalu pergi. Tidak aku hiraukan ucapannya. Aku mencoba mengintip kembali memastikan apakah sosok Nek Wijil masih ada atau tidak. Sepertinya Surya tidak menyadari kehadiran neneknya itu. Wajah terlihat begitu polos, fokus dengan buah pisang kesukaannya. Dasar monyet, kataku pelan. Masih memperhatikan sosok Nek Wijil yang berdiri menatap ke arah Surya. Dengan tangan kiri mengacungkan ke samping. Kuikuti arah yang ia tunjuk. Hanya ada meja berisikan makanan serta kaki Surya yang tidak terbungkus selimut. Dalam satu tarikan nafas aku beranikan untuk masuk menuju ke arah meja. Aku penasaran apa yang sedang ditunjuknya. Kuperhatikan di atas meja tidak ada sesuatu yang janggal. Lantas aku coba untuk mendekati kaki suamiku. Aku mengendusnya. Baunya pun masih tidak sedap. Kulirik Nek Wijil, posisinya masih sama. Kembali aku pilah satu persatu jari kaki suamiku. Semua tampak normal. Jumlahnya pun masih sama, tidak ada tambahan atau pengurangan. Masih utuh semua kok, ucapku pada diri sendiri. Tanpa aku sadari ternyata Surya sedang menatapku dengan ekspresi kebingungan. Sejenak kami saling pandang, kemudian, Bar, Ambar, tolong, teriaknya kencang. Aku terlonjak, langsung berlari ke arahnya. Tidak memperdulikan sosok Nek Wijil yang masih setia dengan posisinya. Blam! Pintu kamar inap terbuka dengan suara keras. Ambar tergopoh-gopoh masuk ke dalam ruangan dengan wajah panik. Tangannya membawa 2 cangkir kopi yang sudah separuh tumpah, membasahi bagian depan bajunya. Ada apa? Mana dokter ngesotnya? Tanya Ambar. Mbakmu kesurupan, panggilin Ustadz, seru Surya. Astagfirullah, sadar mbak, kata Ambar tidak kalah panik, hampir melempar gelas plastik yang dipegangnya ke mukaku. Ngawur, kataku hampir saja aku bekap mulut suamiku dengan bantal. Wis, Pak Sutri gila, gerutu Ambar kesal dan kembali keluar ruangan. Ngapain sih kamu mas, bikin orang jantungan, kataku kesal pada Surya. Surya terkekeh, ia mengangkat kedua lengannya, meminta untuk dipeluk. Tapi tidak langsung aku turuti, kulirik terlebih dahulu sisi kirinya, memastikan keberadaan Nek Wijil. Dek, sini, rengeknya manja. Aku hanya bisa menghela nafas. Dengan perasaan dongkol kuturuti kemauan suamiku itu. Jangan jadi gila, aku masih membutuhkanmu.
Jauh lebih enak dipeluk seperti ini kan, daripada jadi kakiku yang kau jamah. Nikmati waktu kita saat bersama. Terang Surya. Kamu tahu, tadi ada Nek Wijil di sebelahmu, Mas. Bisikku lirih tepat di telinganya. Surya melepaskan pelukannya, menatapku dan sisi lainnya bergantian. Di mana? Jangan bercanda kamu. Orang yang sudah mati alamnya berbeda. Jangan bahas itu lagi. Aku mengangkat kedua bahu, tidak berniat menanggapi lebih lanjut. Toh tidak ada yang aneh, mungkin saja tangan Nek Wijil sedang pegal. Iya Mas, nanti aku kesini lagi. Kasihan Bude kalau ngurusi kembar sendiri. Ucapku jengah. Surya benar-benar seperti anak kecil saat ini. Aku berniat untuk pulang ke rumah sebentar. Tidak elok rasanya jika membiarkan Bude Suti mengurus si kembar sendirian. Beneran ya, nanti kesini lagi. Kalau perlu ajak si kembar juga. Aku yakin pasti mereka bakal kangen sama aku. Ujar Surya. Kukerutkan dahi mencerna kalimat terakhir Surya. Aku menghela nafas. Bayi dewasa ini kadang membuat aku lebih kerepotan. Sifat dewasanya luntur hanya karena sakit kelelahan yang dideritanya. Sebentar tok loh Mas, nanti istri tercintamu juga bakal kesini lagi. Sekalian aku bawakan Haryo nanti. Ucap Ambar jengah. Ah, tidak usah repot-repot. Bukannya sembuh malah tambah sakit. Biar dia ngurus kerjaan. Timbal Surya. Aku mendengus. Assalamualaikum. Salamku. Segera aku raih tangan suamiku, mengecup pelan punggung tangannya dan melangkah keluar ruangan. Aneh rasanya, setelah menutup pintu justru aku tidak ingin beranjak dari sisi Surya, seolah ada yang memintaku untuk tidak pergi. Kenapa Mbak? Tanya Ambar, melihatku dia mematung. Enggak, rasanya kok sepi ya? Mungkin belum jam besuk, ini masih pukul 4 sore, kata Ambar melihat jam tangannya. Aku mengangguk, mencoba tidak menghiraukan apa yang kurasakan. Mungkin karena kurang istirahat, aku menjadi was-was seperti ini. Kami terus melangkah, suasana begitu sepi, padahal hari masih sore. Hanya ada segelintir orang yang keluar masuk ruang inap. Hingga saat kami mencapai pertigaan lorong, ada sentakan yang membuatku berhenti melangkah. Tiba-tiba saja irama jantung aku berdetak cepat. Aku meneguk saliva, aku tahu apa yang ada di depanku. Benda yang selama ini membuat aku bergidik ngeri, salah satu hal yang membuatku benci sekali dengan rumah sakit. Kurai tangan Ambar, memintanya agar segera pergi dari tempat ini. Tetapi terlambat, kulihat dua orang muncul dari sisi lorong. Ledak, ledak, ledak. Suara berangkar yang didorong semakin terdengar jelas. Kini mereka hanya beberapa meter di depanku, namun ada satu hal yang membuatku semakin tidak percaya dengan apa yang kulihat. Astagfirullah, ucapku lirik. Ada sosok lain yang ikut duduk di berangkar tersebut. Mbak, belenggu Ambar mengeratkan cengkramannya. Aku tidak menggubris. Tatapanku terus tertuju ke arah Nek Wijil yang duduk di sisi samping berangkar di sebelah si mayit. Dedemi tua itu menampilkan wujud mengerikan, wajahnya bersimbah darah, matanya melotot menatap ke arahku, serta mulut yang terus bergerak-gerak seperti mengunyah sesuatu. Mbak, ayo, ajak Ambar sambil menarikku untuk melanjutkan perjalanan. Aku tersadar menoleh ke arah Ambar yang terlihat ketakutan. Apa dia juga bisa melihat Nek Wijil? Sepanjang perjalanan aku memikirkan kejadian yang barusan aku alami. Semenjak pertemuanku dengan Nek Wijil, justru kepekaanku semakin tajam. Aku pun masih penasaran apa yang sebetulnya ingin ia sampaikan, hingga menampakkan dirinya terus-menerus seperti ini. Mbak, aku ikut ke rumah ya, sekalian cek kondisi Mas Haryo, ujar Ambar membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, lalu mendongak melihat ke arah langit yang sudah mengabu gelap. Bar, kamu bawa payung? Enggak Mbak. Ya sudah, ayo cepet, sepertinya mau hujan deras ini. Sesampainya di rumah beruntung hujan belum turun. Kulihat dari kejauhan Bude Suti sedang duduk di teras dengan kedua anakku. Assalamualaikum, salamku dan Ambar bersamaan. Waalaikumsalam, kalian ini sudah mau hujan kok malah pulang. Kepikiran dengan si kembar Bude, takut mereka rewel. Kudekatkan kepalaku ke arah si kembar. Tidak berani untuk menyentuh mereka. Sebentar, Bunda mandi dulu baru nanti digendong ya, ucapku penuh sayang yang ditanggapi mereka dengan mengangkat kedua tangan mungilnya. Haryo kemana Bude? Tanya Ambar yang sedari tadi celingukan ke dalam rumah. Masih di kamar, masuk sana. Kulihat tatapan wanita itu penuh arti. Saat aku hendak bertanya, ia menggelengkan kepala, memberikan isyarat ke arah Ambar. Saat Surya masuk rumah sakit, dia pulang tengah malam, badannya basah kuyup,
lalu mengurung diri di kamar. Jelas Budi Suti saat Ambar sudah masuk ke dalam rumah. Aku segera menceritakan semua kejadian di mana Haryo aku tampar dan gue minta untuk pergi. Bude menghela nafas. Ia tampak kebingungan bagaimana menanggapi ceritaku. Ada kejadian aneh saat Sekar pergi? Tanyaku penasaran. Bude menggeleng. Sama sekali tidak. Bahkan penyakit Bude juga ikut menghilang. Ucap Budi Suti. Penyakit kesurupan maksudnya? Dikira Bude pemain kuda lumping. Katanya menepuk lenganku pelan. Aku terkekeh geli. Bude sudah dapat info soal ustadz, kiai atau orang pintar? Sudah, tapi belum bisa Bude hubungi. Dia kenalan Pak Ademu dulu. Bude tidak berani menceritakan ke Winanto, takut jadi fitnah. Aku setuju. Serumit apapun kejadian yang aku lalui sekarang, tidak lantas membuat kami menjadi orang yang main hakim sendiri. Toh sekarang kondisi Mas Surya juga sudah pulih dan mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan Haryo. Ya sudah, biar Sekar yang bujuk anak kamret itu untuk keluar sarang. Ucapku sambil melangkah masuk. Sekar. Aku menolehkan kepala, menatap wajah perempuan yang sudah menua itu. Bawa penggorengan, kalau ngamuk langsung hembaskan di kepalanya. Aku terkekeh, mengangguk dan kembali berjalan masuk. Saat sampai di ruang tengah sejenak aku lihat foto Nek Wijil. Apa yang mau kau sampaikan, Mbah? Kataku lalu kembali melangkah menuju ke kamar Haryo. Belum mau keluar? Tanyaku. Ambar menggeleng. Segera aku sing-singkan lengan bajuku, kuikat rambut agar lebih ketat, lalu menarik nafas kuat-kuat. Mau apa, Mbak? Undur. Bocah tengik, mau keluar atau aku seret sekarang? Tidak ada jawaban. Haryo, keluar sekarang, jangan bikin masalah baru. Mbak hitung sampai 3, kalau enggak pintunya aku dobrak. 1, 2. Aku menoleh ke arah Ambar, memintanya untuk menyingkir. Kupasang kuda-kuda, bersiap menendang pintu kamar Haryo. Dia pikir aku tidak punya tenaga untuk mendobrak pintu, 3. Bentakku keras sambil berlari mencoba menendang pintu kamar Haryo. Kalian ngapain? Terdengar suara tepat di belakang kami. Glodak. Suara benturan nyaring saat tubuhku bertuburkan dengan daun pintu. Aduh, rangku kesakitan. Mbak, kata Ambar berlari ke arahku. Ngapain sih kamu, Mbak? Sok-sokan. Ucap Haryo yang juga berjalan ke arahku. Aku menolak dibantu dan segera berdiri. Refleks tanganku menjewer telinga Haryo dengan keras. Aduh, Mbak, kamu kenapa sih? Teriak Haryo mencoba melepaskan tanganku. Namun justru aku tarik tubuhnya menuju ke ruang tengah. Ambar yang melihat itu tidak mencoba menghalangi, ekspresi wajahnya begitu cemas. Bahkan Budi takut-takut mengintip dari ruang depan. Ngapain kamu ngurung diri di kamar? Mau cari masalah lagi? Butuh perhatian? Mau bikin orang susah lagi? Tanyaku dalam satu tarikan nafas. Haryo menampik tanganku, menggosok telinganya yang sudah memerah darah. Aku sakit demam, kehujanan setelah pulang dari rumah sakit. Aku yang tidak langsung percaya menoleh ke arah Ambar. Ambar dan Bude bilang kamu tidak mau makan. Badanku benar-benar lemes, Mbak. Aku makan saat Bude sudah tidur. Makanan yang dibawa Ambar juga sudah tidak enak. Lalu apa yang kamu lakukan di bawah? Ucapanku terpotong oleh suara Bude yang memanggilku dari teras. Aku menoleh ke arah Haryo dengan tatapan sebenci mungkin. Lalu bergegas keluar. Kulihat Pak Lek Winanto sudah berdiri di sana dengan ekspresi yang tidak bisa aku tebak. Sekar, ayo ke rumah sakit, ajak Pak Lek Winanto. Kenapa Pak Lek? Tanyaku panik. Pak Lek tidak menjawab, ada gurat kecemasan di wajahnya. Sepanjang perjalanan aku tidak berbicara sama sekali. Batinku tidak luput dari zikir, meminta kepada Tuhan agar tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Sesampainya di rumah sakit aku hendak mengarah ke bangsal, namun Pak Lek menggiringku ke arah yang berbeda. Pak Lek, maaf Sekar, Pak Lek tidak mau membuatmu khawatir. Beruntung setelah kamu pulang, Pak Lek sampai di sini. Awalnya semua tampak normal, tetapi Surya tiba-tiba muntah darah dengan hebat. Dek, aku langsung mendudukkan tubuh ke lantai. Sekar, tanya Pak Lek panik. Lalu bagaimana kondisi Surya? Pak Lek menggeleng. Aku belum tahu. Setelah Surya masuk ke ICU, aku segera pulang untuk mengabarimu. Kita doakan saja. Waktu terasa begitu lama. Tiap menit aku gunakan untuk menunggu kabar baik dari ruang ICU.
Aku masih tidak menyangka kalau kondisi Surya bisa drop seperti itu. Mbak, makan dulu ya, ujar Ambar. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa menelan makanan di saat suamiku sedang berjuang di dalam sana? Ya sudah, jaketnya dipakai dulu, ucap Ambar sambil membantuku memakai jaket. Jangan terlalu khawatir, Mas Surya orang yang tangguh. Aku mau cari tempat buat ngerokok, ucap Haryo dan berlalu pergi diikuti Palik Winanto. Aku tidak menggubrisnya, kepalaku tertunduk, jariku memegangi tasbih, terus bersikir meminta kesembuhan untuk Surya. Hingga pukul 10 malam pintu ruang ICU terbuka. Kulihat salah satu suster keluar. Keluarga Pak Surya? Tanya suster tersebut. Bagaimana kondisi suami saya? Biar dokter yang menjelaskan. Jantungku berdetak kencang saat menunggu kedatangan dokter yang menangani suamiku. Ibu, tanya si dokter. Saya istrinya, bagaimana keadaan suami saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain, ucap dokter itu. Semua yang ada di sekitarku mengabur, seluruh syaraf di tubuhku mengendur, suara-suara di sekelilingku menghilang, beban tubuhku terbang entah kemana. Kugelengkan kepala kuat-kuat, mencerna kalimat yang baru saja aku dengar. Apa dok? Maaf, tapi Pak Surya tidak bisa kami selamatkan. Hanya itu yang diucapkannya. Tanpa bisa aku bendung, air mataku meleleh, keseimbanganku goyah, aku terhuyung ke belakang hampir jatuh ke lantai. Beruntung Ambar sigap menangkapku. Mas Surya, Mbak, yang sabar, ucapnya dengan suara parau. Aku menggeleng kuat, mencoba untuk berdiri, tetapi Ambar menahan. Ia memelukku dengan kuat. Mas Surya, Mbak, maaf. Aku tidak menggubrisnya. Sekuat tenaga mencoba berdiri. Aku tidak peduli dengan semua orang di sekitarku. Secepat mungkin berlari ke arah ranjang pasien yang tertutup gorden. Saat tiba di depan gorden penyekat, aku berhenti. Aku masih tidak percaya dengan ucapan dokter itu. Pasti Surya yang memintanya untuk memberitahu kalau dia sudah meninggal. Bisa aku tebak. Pasti sekarang ia sedang pura-pura tertidur dengan selimut menutupi kepalanya. Dan di saat aku membukanya, ia tersenyum jahil menatapku dan mengucapkan, "Panik ya?" Aku tersenyum singkat, lalu aku sibahkan horden dan melangkah pelan ke arahnya. Sudah bangun, jangan pura-pura. Surya bergeming, membuatku semakin merasa jengkel. Apa harus dia melakukan ini semua, bermain-main dengan kematian? Mas, bangun, cukup bercandanya, ucapku meninggikan suara. Tetapi nihil, sosok di depanku tidak bergerak sama sekali. Jengkel dengan apa yang diperbuatnya, kusibak selimut yang menutupinya dengan keras. Tetapi tidak ada cengiran khasnya. Justru yang kulihat ia tertidur damai dengan senyum di bibirnya. Mas, bangun, jangan bercanda. Surya bergeming. Aku mulai merasa marah dengan candaan suamiku itu. Kugoyang-goyangkan badannya sekuat tenaga agar dia bangun. Mas, bangun. Ambar di sebelahku terus menenangkanku. Tapi untuk apa aku bersabar? Toh Mas Surya sekarang sedang berpura-pura. Mbak, ucap Ambar keras. Ia memelukku lekat-lekat. Mbak, sadar, semua sudah takdir Tuhan. Aku tidak menjawab. Kulepaskan pelukan Ambar. Sekali lagi aku coba untuk membangunkan suamiku. Namun Surya tetap bergeming. Emosiku kian meledak. Sekuat tenaga hendak aku pukul dadanya. Tetapi ada seseorang yang menahanku. Aku memberontak kuat, membuatku terjatuh ke lantai ubin batu yang dingin. Kutengadakan kepala ke atas, berharap itu adalah Mas Surya. Namun nyatanya itu adalah Haryo. Mas, kamu sudah berjanji untuk pergi bersama-sama. Kenapa kamu jahat, Mas? Mana janjimu, mana? Teriakku kencang sambil memukul lantai berulang kali. Mbak, ikhlaskan, biar Mas Surya bisa tenang, kata Haryo di sampingku. Bukan mereda tapi emosiku kian memuncak. Aku tatap Haryo dengan pandangan mendelik. Bak hewan buas yang merasa terganggu. Tanganku sudah melesat ke arah pipinya. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan dengan suamiku? Ambar yang melihatku kehilangan kendali mengundurkan langkahnya. Dokter dan suster hendak meleraiku, tapi tangan Haryo terangkat meminta mereka untuk diam. Mbak, aku, ucap Haryo parau. Jawab, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau lakukan? Jawab, ucapku memukul dada Haryo berulang kali. Haryo menggelengkan kepalanya, kudapati air matanya pun turun membasahi pipi. Brengsek kamu, Har. Manusia tidak tahu diuntung, dasar pembunuh. Haryo masih diam, membuatku semakin muak melihat wajahnya. Pergi,
Mbak, ucap Haryo lirik. Pergi! Teriakku kencang. Aku tidak sudi Haryo ada di sini. Aku tidak sudi dia menyentuh jenazah suamiku. Sabar Mbak, ikhlaskan, ucap Ambar sambil memeluk erat. Aku kembali memberontak, mencoba untuk berdiri, berniat membangunkan Surya dari tidurnya. Namun tetap saja laki-laki itu bergeming. Tersegal, setelah itu semuanya menjadi gelap. Aku mengerjap, kepalaku begitu pusing. Penglihatanku kabur seperti ada kabut di sekitaranku. Mbak, sebentar aku panggilkan dokter, kata Ambar. Kuperhatikan sekeliling ada satu orang berjalan menjauh, sedangkan satunya masih diam berdiri mematung di samping pintu. Sosok itu bergerak. Nek Wijil dengan pakaian kebayanya, wajahnya begitu teduh. Air matanya meleleh membasahi pipi keriputnya saat sampai di sampingku. Tangannya terangkat membelai lembut kepalaku. Maaf Nduk, aku tidak bisa menjaga cucuku, ucapnya sendu. Kemudian menghilang dalam sekedipan mata. Mbah, ucapku kebingungan. Aku merenung apa yang sebenarnya terjadi sampai membuat hatiku terasa begitu berat. Satu persatu ingatan muncul. Sosok Surya yang tersenyum bahagia, Surya yang mendekapku dengan erat, Surya yang sedang memarahiku, kemudian wajah Surya yang sepucat tembok, tertutup kain putih. Sontak aku langsung menangis ketika menyadari suamiku sudah pergi untuk selamanya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupanku tanpanya. Dia yang selama ini selalu ada di sampingku, dia yang menjadi orang tuaku, menjadi teman terbaikku. Kemudian terbayang wajah kedua anakku. Rasa bersalah kian membuncah. Aku menyesal. Seharusnya tidak begini. Seharusnya aku bisa menghentikan Haryo. Tapi semua sudah terlambat. Mbak, mau kemana? Tanya Ambar saat mendapatiku sudah hampir turun dari perangkat. Aku tidak menjawab. Tetap melangkah kelimpungan bagi orang yang sedang mabuk berat. Mas Surya. Mbak, sudah. Mas Surya baru diurus sama Haryo. Mbak di sini dulu, biar dicek sama dokter. Aku menggeleng, bersikuku, pergi ke tempat suamiku berada. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di tempat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.